Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman FKMPI se-Indonesia. Kali ini Viva ditemani oleh salah satu Kordiv Sosma yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Mas Adin. Mas Adin, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adina Irfana. Di sini saya selaku Kordiv Sosma FKMBI daerah Jawa Timur. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, menjabat jadi koordinator Sosma di Jatim sejak kapan Mas? Awal jabat sih sekitar awal tahun 2019 ya, dari sekitar bulan Januari Februari lah. Berarti sudah mau berakhir ya Mas Iya, ini? sudah. Oke, kalau gitu berarti sudah banyak dong Mas pastinya proker-proker yang sudah terlaksana. Kalau proker sih sebenarnya dari Jawa Timur ini sendiri yang terlaksana ada dua. Ada yang pertama itu sebenarnya kan kemarin dari nasional kan udah nurunin SK terkait bersih wisata ya. Betul. Nah tapi memang pada dasarnya dari awal kepengurusan awal periode ini dari divisi Sosmas sudah mempunyai rancangan terhadap proker bersih wisata. Nah ternyata juga dari nasional turun, akhirnya dibarengkan aja sekalian. Nah jadi untuk bersih wisata sendiri ini terlaksana di satu daerah ini 2 kali terlaksana, di daerah Banyuwangi sama di daerah Malang. Nah untuk proker yang kedua ini adalah bina desa distrik. Jadi dari total, jadi kan kalau di daerah FKMBI Jawa Timur kan dalam satu daerah kan dibagi 4 bagian atau dibagi 4 distrik kan namanya. Nah untuk proker bina desa distrik ini sendiri untuk pelaksanaannya ada di 3 distrik, ada distrik utara, selatan sama barat. Jadi kalau di selatan ini karena memang pada dasarnya proker bina distrik ini kita katakanlah nimbrung atau join ke kampus yang mempunyai proker bina distrik ini, jadi dari daerah tidak mengeluarkan uang karena juga dari masalah pendanaan juga kan. Kalau bina distrik sendiri memang saya ketahui bahwa rasanya itu perlu dana yang banyak. Nah untuk dari distrik selatan ini sendiri itu nimbrung ke Politeknik Negeri Malang. Nah pesertanya dari yang terutama dari selatan. Dari selatan. Nah jadi diikuti 3 politeknik, yaitu Politeknik Malang tentunya, terus Politeknik Kota Malang sama Politeknik Kesehatan Malang, jadi Pokesma. Nah untuk yang kedua itu di distrik utara ini sendiri diikuti sama 3 politeknik juga, dari PENS, dari Volterra, juga PPNS. Nah untuk yang ketiga ini dari barat, distrik barat ini diikuti 2 politeknik, itu dari Politeknik Negeri Madiun sama Politeknik Kediri. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya pada awalnya memang ada beberapa proker yang sudah diagendakan atau sudah direncanakan, terlepas dari 2 yang sudah terlaksana. Sebenarnya ada bagi nasi ini sendiri. Sebenarnya kan memang sebuah proker yang mudah dilaksanakan, katakanlah seperti itu. Nah tapi memang awal perencanaan ini mencari seperti komunitas pembagi nasi kan biasanya ada ya. Nah sempat browsing sih awal-awal kepengurusan, sebenarnya ada awal-awal udah dicari, coba nyari kontaknya, tapi ternyata kan sebenarnya kan juga ada akun Instagram kan. Coba dicek, ternyata postingan terakhir itu udah lama, udah beberapa bulan kemarin itu postingnya. Berarti kan otomatis bisa dikatakan kalau ini sudah pasif, udah off gitu. Dan rata-rata di Jawa Timur seperti itu. Nah akhirnya kesulitan dalam mencari komunitas. Saya browsing sebenarnya ada sih yang aktif dalam pembagi nasi gratis ini, namun mereka ini pergerakannya kayak bentuk kios kecil-kecilan, terus nasinya ditaruh di situ, nanti jadi pengendara yang lewat ataupun siapa langsung bisa ngambil sendiri. Sebenarnya kan kepikiran sih inisiatifnya milih itu untuk solusinya, namun setelah dicoba akhirnya kayak nggak bisa. Nah jadi kan permasalahan utamanya seperti bina desa yang awal itu, jadi permasalahannya di pendanaan. Dan yang kedua ini menanam pohon mangrove. Dan kan pernah sempat bahas sama Mas Fikri, ternyata kan ada dari nasional juga sebenarnya ada wacana buat program kerja bina sih tanam pohon mangrove kan.
tapi kurang tahu ya kapan. Nah itu sebenarnya juga dari daerah sudah mengagendakan sebenarnya, tapi karena memang kan dari target awal dari Kodim Sosma sendiri itu targetnya dari 4 distrik itu, 4 distriknya itu berjalan, dan ternyata sudah dipubliskan, sudah diberi konsepan, sudah diberi deadline. Sebenarnya tinggal pelaksanaan, tinggal katakanlah survei, mencari partner ataupun apa. Nah tapi terkendala oleh penjadwalan dari setiap kampus. Nah seperti itu, akhirnya koordinasinya macet, sudah di follow up, tapi ya namanya udah tahu sendiri lah, maksudnya kan dari permasalahan dari daerah lain kan seperti itu, untuk basis masanya kan sulit ini seperti itu. Karena kan kalau menurut saya kan program kerja yang saya buat dari awal ataupun saya agendakan ini, memang saya meminimkan dana. Sebenarnya sudah saya minimkan dana, apa sih program kerja yang sekiranya tidak mengeluarkan dana banyak dan bisa menjadi salah satu cara branding dari FKMP ini sendiri, seperti itu. Nah sebenarnya dari bina desa ini ya, yang bina desa ini yang walaupun terlaksana, walaupun itu join ataupun nimbrung, saya tuh dari situ berpikir bahwa sebenarnya ada cara lain yang katakanlah yang sosial ataupun seperti itu, yang bisa mencari sponsor. Sebenarnya itu kemarin sempat diskusi juga sama Prokesma ini, dia tuh punya partner ataupun juga partner terkait sponsor itu untuk proker seperti kayak bakti sosial gitu di bulan Ramadan kan. Itu ternyata sebenarnya kan mudah banget sebenarnya. Itu katanya sebenarnya banyak sih, tapi karena memang kan juga masih rencana, pun ada rencana itu setelah puasa, jadi kan nggak bisa dilakuin. Mungkin bisalah nanti buat kepengurusan depan jadi sebuah proker unggulan, karena memang nanti dalam waktu yang beberapa waktu ini kan mempersiapkan entah sponsor ataupun apa, jadi benar-benar difokuskan di situ. Nah untuk agenda yang lain sekiranya tidak perlu proposal ataupun birokrasi yang sulit, jadi kesampingan lah, difokuskan ke itu ya. Jadi bagaimana dari divisi dari daerah ini mempunyai proker tersendiri dan beda dari yang lain, karena biasanya kan kalau proker yang katakanlah harus ada dana yang besar ataupun dana yang cukup, itu kan biasanya dari BEM-nya ya, dari organisasi, karena memang ada pendanaan awal. Nah karena FKMPI ini sendiri di Jatim juga untuk masalah kas juga masih minim, dan akhirnya pendananya kurang. Nah itu bisa jadi solusi ini, nanti dari divisi daerah bisa disebar ke 4 distrik. Nah harapannya juga bisa jadi percontohan buat daerah lain. Kan kalau saya baca sih dari awal periode saya baca di grup Sosma nasional ini, kayaknya belum ada sih kayak yang seperti itu, kalau nggak salah sih ya. Belum ada sih kalau masalah program kerja yang bakti sosial seperti itu. Nah mungkin bisa jadi percontohan. Nah sebenarnya juga kemarin terencana program kerja FKMPI menginspirasi. Jadi untuk konsepan besarnya, konten dasarnya itu kita mengundang pihak ataupun tokoh yang bisa menjadi percontohan. Jadi nanti target seminar gitu berarti. Bukan sih, sebenarnya targetannya itu anak SD. Anak SD. Jadi kan kalau seminar mungkin terlalu besar ya, karena mungkin kalau seminar di kampus dananya akhirnya kembali ke permasalahan utama sebenarnya. Nah untuk FKMPI menginspirasi ini sendiri kan nanti kita mengundang tokoh. Nah kan kita ada di sini kan ada Prokesma. Nah Prokesma ini kan identik dengan dokter kan, dan biasanya kalau anak SD ini biasanya suka-sukanya biasanya cita-citanya ingin jadi dokter kan. Nah itu bisa jadi sebuah acuan atau sebuah solusi. Nah tapi memang terkendala lagi, memang sih sebenarnya seperti koordinasi komunikasi ini yang menjadi penghambat juga. Jadi lebih kayak mengajar gitu ya Mas? Ya mengajar, menginspirasi ya, seperti itulah sebenarnya. Dan pelaksanaannya ini juga dalam 1 hari sudah cukup seperti itu. Nah jadi kan sebenarnya kan memang kalau saya sih untuk parameter banyaknya proker di daerah kan saya juga nggak tahu, belum jelas tahu lah dari daerah lain seperti apa. Nah soalnya kan gini, saya mungkin dari pandangan daerah lain, nanti dari Jatim ada 4 proker, misal ini cuma 4 proker, tapi kan kalau kan nggak semua daerah kan ya ada distrik. Iya, cuman di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah di itu Jawa.
Nah ikut makanya kan dari 4, walaupun cuma terlaksana 4 proker misal, tapi kan ini diselenggarain dari 4 distrik. Bisa kan katakanlah dikali dari 4 kali 4 kan 16 kan, sebenarnya walaupun 4 padahal esensinya ini banyak gitu loh. Lebih aksinya banyak. Sebenarnya seperti itu. Itu sih sebenarnya. Dari sekian banyak proker nih Mas, kan ada tadi apa? Bina desa, lalu juga ada bersih pantai. Ya. Dari sekian banyak proker ini, menurut Mas Adin ada nggak proker yang kayak sangat sulit dijalankan tapi alhamdulillah terlaksana? Sebenarnya kalau semuanya ini relatif ya. Kalau masalah sulit atau mudahnya, sebenarnya dari awal perencanaan itu kalau dipikir-pikir, kalau di konsep-konsep tuh kayak emang kayak sulit. Ini kayak gimana nanti aksi lapangannya kayak gimana. Nah akhirnya tuh kemarin sempat kepikiran atau sempat emang terlaksana, jadi akhirnya mikirnya lah ya udahlah kita konsep seadanya, yang penting kita aksi di lapangan, dan akhirnya juga berjalan lancar seperti itu. Nah dari situ kita berpikir kalau memang sebenarnya karena FKMP ini pada dasarnya butuh branding kan ya. Ya ini sebenarnya ya itu yang penting bagaimana kita ini ya mungkin ini untuk awal ini bagaimana kita bisa melakukan proker, menjalankan proker, jangan ribet-ribet dalam masalah konsepan ataupun apa. Sebenarnya kan nah itu masalahnya, mungkin kita konsepan udah bagus tapi akhirnya terkendala, nanti akhirnya biaya kebanyakan. Nah soalnya dari bersih wisata kemarin itu sedikit ada kendala seperti itu. Jadi kan dari saya kan sebenarnya saya mengkoordinator bagaimana ini jalannya acaranya seperti apa, konsep dan dasarnya kayak seperti apa. Namun kan teknisnya dari Kordis kan, koordinator distrik. Nah sebenarnya seperti itu. Kemarin itu saya sudah konsep dananya itu nggak terlalu besar sebenarnya. Cukup yang penting kita bisa mengasih sesuatu, ngasih barang kebersihan ke tempat wisata itu nggak terlalu banyak. Yang penting kita bisa ada mengasih lah seperti itu. Namun ternyata dari koordinator distrik berdiskusi dengan pihak lantai ternyata minta lebih seperti itu. Akhirnya seperti ada miskomunikasi dan sempat saya laporkan ke Mas Fikri, katanya juga kebanyakan. Kemarin kalau nggak salah itu hampir pernah tembus 2 juta. Akhirnya saya rinci lagi, saya kurangi lagi. Sebenarnya itu cuma buat kebersihan aja, kayak sapu, kayak garo apa gitu. Ada soalnya kemarin untuk konsumsi aja udah 1 juta. Wow. Sisanya 1 juta itu buat peralatan. Nah akhirnya konsumsinya kan nggak usah. Yang penting ada kasih minum, kasih snack atau apa lah. Yang penting jangan makanan. Kalau makanan biar dipikir sendiri. Soalnya kan kita tahu bahwa nggak ada dana tapi kan minta besar. Ya bagus sih sebenarnya kalau memang ada dana, konsepan seperti itu bagus. Nah kan kita juga bercermin ke belakang keadaannya kayak gimana. Yang penting akhirnya alhamdulillah sih berjalan lancar, dan alhamdulillah di daerah ini, di periode ini untuk kegiatan sosial kegiatan kemanusiaan ini banyak, ya? Alhamdulillah sih rata-rata sih 20 lebih pastian. Walaupun entah di proker bina desa binaan itu, terus bersih wisata ataupun agenda yang rutin nih, ada galdan kan, itu setiap galdan alhamdulillah diikutin 20 orang lebih seperti itu. Dan alhamdulillah dari untuk galdannya sendiri kalau nggak salah 5 SK selama saya menjabat, 5 SK turun ini 4 kali mengikuti galdan. Nah itu alhamdulillahnya seperti itu. Nah ngomong-ngomong tentang daerah, kan Mas Adin sudah menjabat selama 1 tahun nih. Menurut Mas Adin, seunik apa sih daerah yang dikoordinasikan oleh Mas Adin? Jatim itu seperti apa sih uniknya dibandingkan daerah-daerah yang lain? Unik ini bingung saya, uniknya unik gimana maksudnya? Apa yang membuat Jatim itu berbeda dari yang lain? Iya gitu deh. Sebenarnya mungkin ya kalau saya juga nggak terlalu tahu tentang daerah lain sih sebenarnya. Tapi kalau yang saya sekilas tahu ini, kemarin sebenarnya saya tuh agak intensif sih kemarin tuh berkomunikasi sama Mbak Ayu sih dari apa? Bukan. Salah orang saya. Divisi sosialnya Jakban. Mbak Ayu kan. Ayu itu akhirnya komunikasi, dan sebenarnya kan ya cerita-cerita sharing-sharing. Bedanya sih karena memang di sini pakai distrik pakai distrik itu juga walaupun ada Jateng sama sebenarnya kan hal-hal yang berbeda seperti itu.
Nah, tapi uniknya ini alhamdulillah sih ya, dari kalau dibandingin ya karena saya sharingnya ke Mbak Ayu. Mbak Ayu kemarin tuh juga apa namanya, kayak katakanlah kayak kalau Jawanya sambat ya, sambat masalah banjir. Ya kan, ini sering banjir kan, sering banjir. Terus kemarin apalagi besar-besarnya banjir kan, kayak gitu. Akhirnya juga kayak gitu sih. Alhamdulillah kalau di Jatim memang kemarin untuk bencana itu alhamdulillah minim, walaupun kemarin juga ada galang dana Bondowoso ya, walaupun itu lingkupnya cuma wilayah. Alhamdulillah sebenarnya itu untuk keadaan di lapangan alhamdulillah nggak terlalu parah seperti itu. Alhamdulillah kalau masalah bencana sih itu sih uniknya, alhamdulillah nggak terlalu besar. Berarti saat Bondowoso itu dihandle sama teman-teman Jatim kan ya Mas ya? Iya, sebenarnya untuk spesifiknya ini untuk pergerakan awal ini oleh Politeknik Jember. Soalnya paling secara geografis paling dekat, akhirnya dari Poli J menyalurkan ke saya, dari saya kan akhirnya kan di-share di grup ya. Di grup, terus sama Mas Fikri dibuatin SK, langsung turun buat keadaan. Oke. Dari sekian, kan salah satu uniknya tadi Jatim punya distrik, dimana kalau misalkan di logika memang luasnya Jatim itu sudah tidak terbayangkan lagi, makanya dibagi-bagi menjadi distrik-distrik kan Mas. Ada berapa distrik Mas? 4 ada 4 distrik ya. Utara, Timur, Selatan, Barat. Utara, Timur, Selatan, Barat. Nah, dari 4 distrik ini Mas kan pasti mempunyai otak ataupun ciri khas juga yang berbeda-beda. Cara Mas Adin untuk mengkolaborasikan dan tetap bersatu dengan distrik-distrik yang lain tuh gimana? Kembali lagi sih ke komunikasi, tapi kan untuk menyatukan semua ini memang sulit ya, karena satu distrik itu juga tidak bisa dikatakan kalau memang ini berdekatan. Semisal memang kebetulan di distrik saya, distrik selatan di Malang ini, di distrik selatan ini memang distrik selatan ini ada 5 kampus ya. Untuk baru-baru ini ada 5 kampus, dan memang kebetulan alhamdulillah kalau dibandingkan dengan distrik lain ini paling dekat, jaraknya paling dekat dibandingkan kayak distrik barat itu, waduh, bisa dari antara Politeknik Kediri ke Madiun itu sekitar mungkin 3 jam lebih. Lumayan sih kalau di distrik utara, mungkin karena memang kalau dari PENS sama PPNS kan berdekatan satu blok memang, tapi dari Politeknik Madura itu agak jauh memang, ataupun juga dari timur itu juga jauh, antara dari Poli J sama Poliwangi. Akhirnya sebenarnya kalau komunikasinya dari saya ke kordis untuk mempersatukan persepsi atau pemikiran ini sebenarnya alhamdulillah sih bisa saya handle, dan karena memang mereka juga menyadari kalau saya itu koordinator benar-benar ya. Tapi memang mungkin ada terputus koneksi dari kordis ini ke kampus-kampus. Nah, itu juga jadi salah satu evaluasi ataupun kesalahan di periode ini. Jadi kan kayak seperti ada sering-sering miskomunikasi seperti itu. Jadi ada putus koneksi gitu sih. Sebenarnya itu umum terjadi juga sih Mas ya. Di daerah juga gitu. Oke, terakhir Mas, kesan-kesan untuk fungsi nasional, Sosma nasional ataupun fungsi nasional, dan juga the next penerusnya Mas di Jatim. Untuk kesan-pesan untuk nasional dan pesan untuk nasional ya. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya hubungan saya dengan nasional itu alhamdulillah sih saya suka dalam artian saya tuh seneng, soalnya Mas Fikri juga ini orangnya baik ya, Jangan gara-gara wawancara jadi baik. Soalnya emang Mas Fikri ini ya juga sering nge-follow up sih di grup kan, juga saya bandingin dengan grup nasional lain, bisa dikatakan Sosmas ini juga lebih aktif lah katakanlah seperti itu. Nah juga Mas Fikri ini salah orang. Mas Fikri ini memang kalau di chat ataupun dikabari ini cepat banget, fast respon seperti itu. Dan program kerjanya selama ini yang sudah diturunkan ini alhamdulillah sih sebenarnya tidak memberatkan. Tapi saya tuh bingung kalau masalah ini sih, masalah kalau ada acara nasional tapi bukan disebar di distrik, di daerah sih, kayak terpusat seperti kemarin di Kalimantan. Desa. Iya, itu di Kalimantan itu kan kayak itu bingung lah dari
dari sosmanya daerah ini gimana. Walaupun memang ya kalau nggak ikut denda 50 ya bisa lah bayar, tapi sebenarnya pengennya ikut, tapi kan untuk itu kembali biaya. Mungkin dari kedepannya nanti bisa adalah dari Mas Fikri, karena memang kepengurusannya ini belum selesai, udah selesai dan Mas Fikri masih ada. Mungkin kalau ada kegiatan seperti itu lagi terpusat di nasional, mungkin bisa ngasih solusi seperti apa enaknya atau bagaimana biar ini sebenarnya dari daerah ini pengen ikut tapi terkendala biaya. Nah bisa ngasih solusi lah. Terus untuk kesannya lagi sih sering ngadain proker sih untuk apa namanya diterapkan di apa namanya tapi kan memang ya kalau kegiatan sosial ini fleksibel banget. Betul. Dan itu bersifat kayak fun gitu kan, kayak wisata kemarin kita bisa sambil jalan-jalan kan gitu. Nah refreshing sambil proker dapat pahala. Nah itu Masya Allah indah sekali. Nah kan kayak kemarin ada wacana pohon mangrove. Nah itu kan juga sesuatu kegiatan sosial yang apa namanya kan juga fun kan seperti itu. Mungkin ada lagi lah proker-proker yang semacam itu. Jadi dari daerah ini untuk melaksanain ini nggak keberatan atau nggak kebingungan antara konsep atau apa gitu. Jangan ya sebenarnya sih kemarin dari Jatim nggak ikut apa ya namanya Entrapedia kan. Nah Entrapedia sebenarnya karena memang juga dari Jatim ini baru aja ada proker Bina Desa ini, jadi kan kayak tindih akhirnya nggak ikut. Ya kan sebenarnya memang pesan dari Mas Fikri ini bisalah dari setiap daerah ini ada program kerja Bina Desa kan seperti itu. Tapi memang sebenarnya kendalanya kalau katakanlah proker independen dari FKMP ini bisa benar-benar berdiri sendiri prokernya itu sulit seperti itu. Nah nanti bisalah dari nasional juga masih konsepan atau penjelasan terkait proker seperti ini, ataupun bisa mengambil contoh dari daerah lain seperti apa. Jadi dari daerah ini walaupun memang ya dari daerah itu bisa sharing sama daerah lain, tapi udah seharusnya kan dari nasional itu memberi gambaran seperti apa sih yang benar dan seperti apa sih yang benar-benar bisa diimplementasikan seperti itu sih. Mungkin itu aja sih. Untuk penerus selanjutnya untuk penerus nih kemarin sudah sempat koordinasi sama Mas Fikri. Sama-sama F-nya saya. Sudah mungkin ya karena saya usahakan bagaimana penerus saya ini juga bisa berkomunikasi intensif dengan Mas Fikri ataupun bisa berkomunikasi intensif di grup dan memaksimalkan fungsi grup sebenarnya agar dalam kepengurusan berikutnya ini program kerja yang belum terlaksana itu bisa terlaksana. Harapannya untuk periode depan kalau memang ada program yang belum terlaksana di divisi Sosmas itu kalau dari pandangan saya sih alangkah baiknya itu dijalanin dulu. Jadi kayak istilahnya kayak yang jalanin sih sebenarnya. Jalanin aja dulu. yang belum terlaksana cobalah dilaksanain dulu. Terus kalau udah yang nggak terlaksana cobalah evaluasi apa sih yang belum maksimal. Terus juga yang udah terlaksana coba diterusin. Kalau memang udah sepenuhnya coba kita cari cara lain atau cari proker lain seperti itu. Jadi kita ini nggak terpaku dengan proker ini aja gitu loh. Jadi kita bisa variasi. Jadi kan kita nanti pada akhirnya kan kita bisa lihat dan bisa memiliki parameter proker ini yang benar-benar bisa maksimal, benar-benar bisa optimal, dan proker ini yang sekiranya tenaganya banyak tapi hasilnya tidak terlalu maksimal seperti itu. Akhirnya kan sebenarnya kan pada akhirnya dampaknya ini juga buat kedepannya di divisi Sosmas seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas sudah mau menemani saya di malam hari ini, dan juga ucapan terima kasih dari kami tim Sosma karena Mas Adin juga salah satu korbit Sosma yang cukup aktif baik di grup maupun aslinya. Jadi terima kasih banget. Mungkin itu aja ya teman-teman, sekian dari saya dan Mas Adin dalam perjumpaan telepon daerah pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.